Bertemu lagi dengan saya, Ibu Nura Simbolon. Hari ini kita akan mereview pembelajaran matematika kelas 8 dengan membahas soal-soal yang sudah kita ujiankan pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama, titik yang berada di kuadran 3 adalah seperti yang kita pelajari sebelumnya bahwa koordinat Kartesius terdiri atas 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Jadi titik yang berada di kuadran 3 yaitu titik F dan I. Maka jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 2, titik tengah antara titik K dan L adalah, kita gambar dulu garis KL-nya, kemudian kita tentukan titik P sebagai titik tengah antara titik K dan titik L. Kemudian kita hitung nilai X-nya dengan cara memasukkan rumus M dikali XL ditambah N dikali XK per M tambah N. Jadi XL di sini adalah nilai X untuk titik L, yaitu negatif 3, dan XK di sini adalah nilai X untuk titik K. Maka bisa dibuat seperti ini. 1 dikali negatif 3 ditambah 1 dikali 1 per 1 tambah 1 sama dengan negatif 3 tambah 1 per 2, yaitu negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Kita tentukan nilai Y-nya sama saja seperti menghitung nilai X. Kita masukkan nilai Y untuk titik L dan nilai Y untuk titik K. Sehingga kita peroleh Y-nya 4. Sehingga titik P yang berada di tengah-tengah antara titik K dan L adalah negatif 1,4. Yaitu jawabannya A. Untuk yang ketiga, jarak antara titik M 2,-5 dan K negatif 6,-11 adalah, kita tentukan dulu titik M dan K-nya. Jadi langsung kita cari nilai XM, yaitu ini adalah nilai X-nya. Ini adalah nilai X. Dan ini adalah nilai Y. Demikian juga untuk K. Nanti nilai XK-nya yaitu negatif 6 dan YK-nya yaitu negatif 11. Kita teruskan, MK sama dengan akar XM kurang XK kuadrat tambah YM kurang YK kuadrat. Kita masukkan nilainya satu per satu. XM itu 2, berarti 2 kurang negatif 6 kuadrat ditambah negatif 11 dikurang negatif 5 sama dengan 2 kurang negatif 6 sama dengan 8. Sementara negatif 11 kurang negatif 5 yaitu negatif 6. Sehingga bisa kita tentukan 8 pangkat 2, 64. Dan negatif 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka hasilnya 100. Kemudian kita akarkan sehingga diperoleh panjang MK adalah 10. Maka jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 4, luas segitiga ABC berikut ini adalah, kita tentukan saja mana merupakan alasnya. Alasnya yaitu AB, kita hitung kotaknya, sini ada 6. Sementara tingginya adalah BC, kita hitung kotaknya, di sini ada 8. Sehingga kita bisa mencari AB-nya tadi 6, sementara BC-nya 8. Jadi kita bisa tentukan bahwa luas itu adalah setengah dikali alas kali tinggi sama dengan setengah dikali 6 dikali 8, yaitu hasilnya 24 satuan luas. Untuk nomor 5, keliling segitiga di atas adalah, untuk mencari keliling tentu kita akan jumlahkan nilai AB ditambah BC ditambah CA. Yang sudah kita ketahui itu adalah AB. Berapa nilainya? Tinggal kita hitung saja kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Panjang AB adalah 6. Sementara panjang AC dan BC itu sama tapi belum diketahui. Ya, maka kita cari dulu nilai AB dan BC-nya dengan mencari panjang jarak AB.
Kita masukkan rumus seperti yang tadi sehingga kita peroleh 5 kurang 2 berdasarkan titik koordinatnya. 5 dikurang 2 pangkat 2 tambah negatif 2 kurang 2 pangkat 2. 5 dikurang 2 yaitu 3, negatif 2 dikurang negatif 2 dikurang 2 sama dengan negatif 4 pangkat 2. Sehingga diperoleh 9 tambah 16 akar 25 sama dengan 5. Sehingga kita bisa hitung nilai kelilingnya 6. Sini 6 tambah 5 tambah lagi 5 sehingga kelilingnya adalah 16 satuan. Untuk soal nomor 6 yang merupakan pemetaan adalah seperti yang kita tahu bersama bahwa pemetaan itu adalah ketika domainnya tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan, maka bisa kita tentukan yang merupakan pemetaan salah satunya adalah ini. Kemudian ini. Kenapa 3 bukan merupakan pemetaan? Karena ada bagian C yang tidak memiliki pasangan. Kemudian bagian 4 kenapa dia bukan pemetaan? Karena ada yang tidak memiliki pasangan dan ada juga yang pasangannya lebih dari 1 yaitu B. Kemudian untuk nomor 5 karena dia masing-masing A satu pasangannya maka ini pemetaan. Untuk bagian nomor 6 ada anggota yang tidak memiliki pasangan maka dia bukan pemetaan. Untuk nomor 7 merupakan pemetaan dan untuk nomor 8 juga merupakan pemetaan. Jadi yang merupakan pemetaan di sini adalah 1, 2, 5, 7, 8. Kita lihat di sini 1, 2, 5, 7, 8 yang mencakup adalah nilai B. Untuk nomor 7, kode main. Kita bisa menentukan kode mainnya yang dimana kita tahu kode main itu adalah daerah kawan. Maka bisa kita tentukan awalnya kita tentukan dulu domainnya. Domainnya itu daerah asal. Asalnya yang dari sini itulah yang disebut dengan domain 1, 2, 3, 4. Sementara kodomainnya adalah daerah kawan, pasangannya A, B, C, dan D. Dan satu lagi ada yang disebut dengan range, yaitu nilai kodomain yang memiliki pasangan, yaitu B, C, dan D. Sehingga yang diminta tadi kodomain, maka jawaban kita adalah A, B, C, D. Nomor 8. Dua buah himpunan A dan B, banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B adalah, kita tentukan dulu nilai NA-nya, kita hitung ada 5, kemudian NB-nya yaitu berapa anggota himpunan B itu ada 3 ya, A, B, dan C. Kemudian kalau ditanya banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B adalah NB pangkat NA, maka NB-nya tadi 3, pangkat 5 sama dengan 243. Nomor 9. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x kurang 2 dengan x anggota bilangan bulat. Maka nilai dari bayangan negatif 3 oleh f adalah, kita tentukan fx-nya dulu. Fx-nya itu kan 2x kurang 2. Jadi kalau kita mau mencari bayangan negatif 3, kita tinggal mengganti nilai x menjadi negatif 3. Jadi kalau di sini fx-nya, maka kita ganti nilai x-nya jadi negatif 3. Demikian juga x yang ada di sini kita ganti menjadi negatif 3. Maka 2 kali negatif 3, negatif 6. Negatif 6 dikurang 2 sama dengan negatif 8. A. Nomor 10. Diketahui fungsi f memetakan x ke 2x kurang 2 dengan x anggota bilangan bulat. Maka nilai A, jika FA sama dengan 14 adalah, ini kebalikan dari yang tadi, yang diketahui A-nya. Nilai FA-nya diketahui 14, maka kita tinggal ganti nilai A-nya. Bisa kita pindahkan negatif 2 yang ada di sini, kita pindahkan ke kiri menjadi 14 tambah 2 sama dengan 16. Sehingga A sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Soal yang ke-11. Diberikan suatu fungsi f memetakan x ke 6x kurang 7
dan Gx sama dengan 3 kurang 5x. Maka nilai F2 ditambah G5 adalah, jadi di sini ada dua fungsi, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Jadi ini nanti kita kerjakan satu persatu sehingga kita akan bisa memperoleh nilai dari F2 tambah G5. F2 itu ditambah G5, maka kita ganti dulu nilai X yang ada di sini menjadi 2. Dan G5 maka kita ganti X yang ada di sini menjadi 5. Sehingga bisa diperoleh seperti ini. 6X kurang 7 kita menjadi 6 kali 2 kurang 7. Sementara 3 kurang 5X kita ganti menjadi 3 kurang 5 kali 5. Oke. Kita hitung satu persatu. 6 kali 2 itu adalah 12 kurang 7. Sementara 5 kali 5 25, maka 3 kurang 25. 12 kurang 7 adalah 5. Dan 3 kurang 25 adalah negatif 22. Sehingga 5 ditambah negatif 22 adalah negatif 17. Nomor 12. Fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Gx sama dengan Ax tambah B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jika G negatif 2 sama dengan negatif 4 dan G1 sama dengan 5, maka nilai A dan B untuk fungsi G tersebut adalah, ini ada dua fungsi yang diketahui, yaitu negatif 2 dan 1. Kita tentukan dulu. Untuk mencari nilai A dan B-nya, kita buat persamaan dulu dari data yang diketahui. G2 sama dengan negatif 4, maka kita ganti nilai G menjadi negatif 2, maka negatif 2 tambah B sama dengan 4, negatif 4. Bisa kita pindahkan negatif 2-nya ke kiri, maka tinggallah B-nya di sini. Karena dia di sini tadi negatif, maka kita pindah jadi positif, 2A kurang 4. Ini menjadi persamaan 1. Yang kedua, G1. G1 sama dengan 5, maka kita ganti 5 sama dengan 1 kali A tambah B, inilah nanti yang menjadi persamaan 2. Kita substitusikan persamaan 1 yang ini ke dalam persamaan 2. Sehingga diperoleh 5 sama dengan A tambah B. Kita gantilah nilai B-nya menjadi 2A kurang 4. Itu arti dari substitusi. Sehingga diperoleh 5 sama dengan A ditambah 2A, hasilnya 3A dikurang 4, sehingga kita pindahkan 4-nya menjadi 9. 5 tambah 4 sama dengan 3A. A sama dengan 3. A sama dengan 3, kita substitusikan kembali ke persamaan 1. Kita ganti A-nya menjadi 3. Jadi kalau di persamaannya seperti ini, B sama dengan 2A kurang 4, maka A-nya kita ganti menjadi 3. 2 kali 3 kurang 4 sama dengan 6 kurang 4 sama dengan 2. Maka nilai A dan B untuk persamaan tersebut adalah A sama dengan 3 dan B sama dengan 2. Soal yang ke-13, fungsi G yang berlaku pada himpunan bilangan real ditentukan oleh rumus Gx Ax tambah B, dengan A dan B adalah bilangan bulat. Jika G negatif 2 sama dengan negatif 4 dan G1 sama dengan 5, maka rumus fungsi untuk fungsi G tersebut adalah, tadi sudah kita tahu bahwa nilai A-nya 3 dan nilai B-nya 2. Langsung aja kita masukkan Gx itu adalah Ax tambah B, ganti A dan ganti B sehingga diperoleh Gx sama dengan 3x tambah 2. Tinggal mengganti nilai A dan nilai B-nya. Yang merupakan korespondensi satu-satu adalah, korespondensi satu-satu itu adalah pemetaan yang timbal balik. Masing-masing memiliki satu pasangan, tidak ada yang bercabang dan tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti yang mana? Yang pertama. Kemudian yang kedua jelas tidak ya, di sini salah. Kemudian yang ketiga juga jelas tidak, di sini salah. Yang keempat semua satu-satu, iya. Dan yang kelima juga semua satu-satu. Maka yang benar adalah A ke B, G ke H, dan I ke C. Maka di sini ada dua pilihan, yaitu B dan
C. Jadi kalau kamu memilih B atau memilih C, akan bernilai benar. Untuk soal yang ke-15, jika A sama dengan ABCD dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, maka jumlah korespondensi satu-satu yang mungkin terbentuk dari himpunan A ke B adalah, karena N-nya adalah 4, maka kita tinggal mengalikan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Demikian pembahasan hari ini. Kita lanjutkan di kemudian hari. Terima kasih.